تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان، جميع مشايخنا في الدين وجميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا وذريتنا أحبابنا أجمعين، ثم إلى حضرة سيد الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سلمان بن الرحمن سلمان أبي محمد بن أحمد الغزالي، ثم إلى حضرة حبيب بن عمان بن شيخ بركاتهم أسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Kita baca surat Al-Fatihah yang kedua untuk niat syifa, sembuh zahir dan batin, sehat walafiat, panjang umur, untuk Ibunda Maisurah binti Bidih, ibu dari Ustaz Abdul Aziz. Di mana beliau? Oh, sekarang beliau di rumah sakit Tanah Abang ya? Oh, Cideng. Sakit apa beliau? Stroke. Oh, sembuhkan penyakitnya insyaallah. Dari stroke-nya panjang umur, sehat walafiat. Mohon maaf Kiai Syahrani. Mohon maaf. Sehat walafiat, panjang umur dan bisa kembali lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ibu Maisurah binti Bidih fi shifain ajil la yughadiru sagama wala alama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai. Wa samiul alim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-bab ats-tsalits ashar wal bab ats-tsalits ashar. Kalau kita tidak ada asyaranya, kita baca al-bab ats-tsalits, dibaca dhammah, dibaca nas, dibaca mansub. Ini karena ada bilangan al-bab ats-tsalits ashar. Nah, itu pembahasan panjang. Kita enggak membahas itu, cuma saya kasih tahu aja sedikit. Kalau bahas itu nanti belajar bahasa Arab. Fil lughatil arabiyyah. Fil amanati. Qala Allah Ta'ala inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha. Ay in tana'na min qabuliha wa ashfaqna minha ay khifna min al-amanati alla yu'addiyannaha fayalhiquhanna al-'iqabu aw khifna min al-khiyanati fiha. Berbicara tentang amanat, pada hari ini Presiden Republik Indonesia dan wakilnya diberikan amanat sebagai mandataris MPR untuk menjalankan perjalanannya selama satu periode menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
Itu di antara amanat. Dan setiap kita punya amanat. Presiden ada amanatnya. Wakil presiden, MPR, DPR, DPD, menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, kita semuanya, pengurus masjid, pengurus musala, pengurus majlis alim, guru, murid, itu masing-masing ada amanatnya. Sebaik-baik orang adalah orang yang menjalankan amanat. Jadi khairun nas, ada sebaik-baik manusia orang yang bisa menjalankan amanat. Makanya dalam salah satu sabda Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Nah, di antara baik amal perbuatannya itu menjalankan amanah. Amanah ini besar, Masya Allah. Tanggung jawabannya besar. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna arudna al-amanata ala samawati wal ard. Sesungguhnya kami serahkan amanat untuk langit dan bumi. Ketika Allah menyerahkan amanat ini kepada langit dan bumi, wal jibali, dan bahkan kepada pegunungan, ini kan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang besar dan luas. Langit, bumi itu kan makhluknya Allah. Pegunungan itu kan makhluknya Allah. Di antara makhluk-makhluk yang sangat luas, lebar, panjang, kuat. Kita lihat langit berapa luasnya, berapa lebarnya, berapa kekuatannya. Bumi, pegunungan, Allahu Akbar. Fa'abaina an yahmilnaha. Kemudian mereka enggan untuk menjalankan amanat. Kalau langit, bumi, berikut pegunungannya enggan. Artinya enggak mau. Mereka tahu ini amanat besar, enggak mampu untuk menjalankannya. Mereka terus terang, ya Allah, kami tidak mampu. Ay imtana'na min gabuliha, yaitu mereka mencegah untuk menerimanya. Artinya mencegah, enggak mau. Ya Allah, kami tidak mampu untuk menjalankannya. Wa ashfaqna minha ay khifna minal amanati, karena memang takut menjalankan amanat. Kalau itu ada langit, bumi dan pegunungan takut menjalankan amanat. Kenapa? Alla yu'addiyannaha, untuk menjalankannya, fayulhiguhunna al-iqabu, karena mereka bakal mendapatkan siksa. Mereka tahu mereka itu adalah langit, bumi dan pegunungan. Tahu kalau enggak mampu menjalankan amanat dapat siksa. Al-khifna minal khiyanati fiha, atau diartikan karena memang betul-betul takut, khawatir terjadinya amanat. Nah, di sini harus kita pahami apa sih yang disebut dengan amanat. Amanat. Saya dapat amanat nih, gitu. Kan bahasa kita seperti itu. Ini saya dapat amanat. Ini saya dapat amanat, saya dapat amanat. Apa arti amanat? Amanat bahasa Arab. Amanah. Ya, amanah. Makanya kalau misalnya ada orang-orang disebut amanah, 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 ya. Amanah itu asal dari kata-kata amanah. Kan ada tuh orang-orang namanya amanah asalnya. Itu artinya amanat. Ta'ammu jami'a wadha'ifid dini, mencakup seluruh urusan agama. Jadi segala sesuatu yang mencakup seluruh urusan agama amanat. Bikin lekar, amanat. Bikin kitab, amanat. Fotokopi, amanat. Benerin di pengajian, amanat. Ya, karena itu diantara masalah agama. Jaga masyarakat, amanat. Jaga anak, amanat. Jaga orang tua, amanat. Jaga guru, amanat. Jaga umat, amanat. Karena itu mencakup seluruh permasalahan agama. Allati yata'allaqu wa manal amanati fi hadhil ayati, arti amanat dalam ayat ini at-ta'atu wal faraidu, yaitu taat dan menjalankan hal-hal yang wajib, allati yata'allaqu bi adaiha at-thawabu wal iqab. Yang berkaitan dalam menjalankannya itu bisa jadi itu adalah pahala atau adalah siksa. Kalau kita mampu menjalankan amanat, pahala, alhamdulillah. Kalau enggak mampu, siksa api neraka.
Qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi. Ini seorang alim besar. Alim besar yang ucapannya itu banyak dijadikan rujukan ulama. Qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi berkata, "Al-amanatu ta'ummu jami'a wadhaifid dini 'ala sahih." Amanat itu mencakup seluruh urusan agama. 'Ala sahih. Ini pendapat yang benar seperti ini. Pokoknya segala sesuatu yang berurusan tentang agama namanya amanat. Amanat, 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 amanat. Tadi yang telah saya katakan. Amanat guru, amanat bapak, amanat ibu, amanat keluarga, amanat masyarakat, agama, amanat masjid, mushola, majlis salim, amanat maulid misalnya, amanat pengajian, amanat ini, amanat. Gitu, semuanya amanat. Minal aqwali, berbentuk ucapan. Wa huwa qaulul jumhuri. Nah, inilah menurut pendapat kebanyakan ulama. Wa ikhtalafa fi tafasili ba'dihha. Berbeda pendapat ulama dalam menafsilkan dalam sebahagian arti amanat. Ini kalau misalnya kita ngaji, amanat aja ada makna-makna tersendiri. Baru masuk inti apakah itu amanat. Tempo-tempo lalu kita berbicara tentang bagaimana komunikasi Allah dengan Nabi Allah Adam, dengan iblis. Tapi kan sebelumnya dalam kitab tersebut diartikan apa yang disebut dengan anak Adam, apa yang disebut dengan iblis, apa yang disebut dengan jin, apa yang disebut dengan ini. Jadi ketika kita berada di dalam satu majelis, pembahasannya itu total. Tidak sebagaimana kalau misalnya kita berada di tempat umum. Guru ketika berada di tempat umum, pembahasannya juga umum. Tapi kalau misalnya guru berada di dalam satu majelis, berarti pembahasannya khusus, tuntas. Makanya majelis. Makanya beruntunglah orang yang selalu berada di majelisnya mereka kaum sholihin. Karena pembahasannya total. Gitu. Coba kalau misalnya ada ulama ngobrol di luar, kan nggak mungkin total pembahasannya. Beliau ngeliat dulu waktunya, beliau lihat dulu momennya, beliau lihat dulu keadaan yang ada. Nggak mungkin di setiap waktu ada ucapan. Sebagaimana tidak bakal mungkin di setiap ucapan ada waktu. Belum tentu. Faqala Ibnu Mas'udin, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Hiya amanatul amwal." Contoh yang disebut dengan amanat, amanat harta. Apakah kita sudah bisa menjalankan harta? Allah memberikan kita rezeki. Di antara rezeki adalah harta. Sudahkah kita menjalankan harta kita untuk Allah? Karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta. Kita untuk Allah atau untuk kita? Terkadang orang belum punya harta banyak, ngomongnya banyak. Tapi giliran udah punya harta, pelitnya luar biasa. Manusia. Khuliqal insanu halu'a wa idza massahu syarru jazaa wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Itulah manusia tuh, lihat. Kalau belum punya apa-apa, Masya Allah, luar biasa. Niatannya berkebanyakan. Tapi kalau giliran udah punya, aduh, kebiasaan orang. Belum masuk mall, udah luar biasa. Siap. Udah masuk mall aja, bingung mau beli apa, duitnya kurang. Kal wada'i wa ghairiha, seperti titipan dan sebagainya. Kita kan hidup titipan dari Allah. Jadi amanat yang paling tinggi ini kehidupan kita ini titipan Allah. Kalau namanya titipan bakal Allah ambil lagi. Ini jasad kita, ini titipan Allah. Ada waktunya Allah bakal ngambil. Emang jasad kita punya Allah. Kita nggak punya apa-apa jamaah. Kita hidup di alam dunia nggak punya apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah. Kalau udah milik Allah, kita nggak punya apa-apa. Makanya kalau kita aja milik Allah, anak dan istri kita, keluarga kita, kerabat kita, itu milik Allah. Jamaah kita, masjid kita, mushola kita, itu milik Allah. Negara kita, milik Allah. Bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya kita bakal kembali, apakah sebagaimana sesuai dalam amanat yang Allah berikan kepada kita? Yang husnul khatimah, beruntung, naudzubillah min dzalik. Yang su'ul khatimah, naudzubillah. Wa ruwiya anhu annaha fi kullil faraid. Bahkan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini,
Di setiap hal-hal yang wajib itu adalah amanat. Kita diwajibkan oleh Allah salat berjamaah. Salat berjamaah bukan cuma sekedar salat, salat berjamaah. Makanya orang pernah ngadu kepada sang guru. Sang murid ngadu sama guru. Guru, ini dengar, urusan saya banyak amat. Tapi itu urusan banyak nggak ada benarnya. Nggak ada beres-beresnya. Ada masalah, bingung, puyeng. Ada masalah, bingung, puyeng. Nggak ada jalan keluarnya, buntu. Sama anak, sama istri, berantem mulu. Sama keluarga, tetangga, berantem mulu. Apa kata sang guru? Coba deh, salat berjamaah. 41 hari aja. 41 hari aja. Insya Allah. Sampai tuh gurunya mengatakan, kalau ente dalam 41 hari ente salat berjamaah, enggak benar juga, ente mau apa dari anak? Anak bakal kasih. Ente mau apa dari anak? Berarti itu anak yang salah. Itu anak yang salah, kata sang guru. Baru jalanin seminggu, 2 minggu, 20 hari, ada keindahan tersendiri dalam kehidupannya. Lantaran apa jamaah? Mendirikan salat berjamaah. Ingat salat berjamaah. Salat berjamaah kan bukan cuma sekedar zuhur asar saja. Zuhur asar maghrib isya dan subuh 5. Coba dalam 41 hari kita menjalankan berjamaah. 41 hari kita menjalankan berjamaah. Kalau laki-laki salat ya gampang. Ya, sendiri juga bisa. Tapi ini kan diharapkan oleh Allah berjamaah. Diharapkan oleh baginda Rasulullah berjamaah. Gitu. Sebenarnya sih urusan kita mudah kalau kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Udah itu aja. Kita salat berjamaah pada waktunya, waktunya puasa, waktunya ngaji, waktunya cari rezeki. Waktunya kita sama anak dan istri, waktunya kita bergaul dengan masyarakat, itu kan mudah sebenarnya. Kalau kita bisa menjalankannya. Mudah gak jamaah? Sangat mudah. Cuma kita nggak mau menjalankannya. Gitu. Waktunya ngaji, emang lagi waktunya ngaji. Waktunya kerja, memang sudah waktunya kerja. Wa asyadduha amanatul mali, yang paling dahsyat amanat itu adalah harta. Diamanatin harta berkurang. Diamanatin omongan bertambah. Allahu Akbar. Ini harta nih, ada 100 juta. Amanatin ya. Sampai kepada fulan bin fulan kok kurang. Diamanatin ucapan. Kasih tahu ya, fulan bin fulan ini ucapannya segini aja. Tahu-tahu bertambah. Allahu Akbar. Ini fulan bin fulan nitip salam buat antum, padahal enggak ngasih salam. Seperti misalnya antum dapat salam dari fulan-fulan, padahal enggak. Itu kan tambah-tambahan ucapan. Hati-hati. Nambah ucapan. Amanat harta berkurang, amanat ucapan bertambah. Waqala Abu Darda, al-Imam Abu Darda, salah satu sahabat Rasulullah ini, mereka para ulama, Imam Ghazali mengambil pendapat dari sahabat dulu, kemudian baru yang lainnya, gitu. Karena pendapat sahabat itu mengendam ala kulli syai'. Itu didahulukan daripada segala sesuatu yang lain. Ghusl janabati amanatun, kata Imam Abu Darda. Mandi junub juga amanat. Mandi junub. Berapa banyak orang mandi junub nggak ngerti. Apalagi kalau misalnya di salah satu anggota tubuhnya ada luka. Ada luka. Itu kan ada pembahasan khusus dalam fikih. Ada pembahasan khusus gitu. Allahu Akbar, nggak ngerti bagaimana mandi junub. Kalau mandi junub nggak ngerti, bagaimana nanti keabsahan salat? Kalau salat tidak absah, bagaimana keadaan yang lain? Kalau salatnya tidak sah, kehidupannya tidak sah. Lantaran mandi junubnya tidak sah. Ada seorang muslim sampai pada akhirnya nggak tahu, sampai pada akhirnya di kematiannya itu tidak tahu tentang apa yang disebut dengan mandi junub. Dianggap mandi junub mandi biasa saja udah, seperti mandi koboi. Pakai sabun, pakai sampo, udah selesai, nggak tahu apa yang disebut dengan mandi. Sailanul ma' ala jami'il badan.
Itu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh, sya'ran wa basyaran. Baik itu rambut, wa basyaran, ataukah itu kulit. Dan itu pembahasan tentang fikih panjang lebar. Dengan niat, gitu. Ada orang mandi junub nggak pakai niat, nggak sah. Walaupun itu seluruh tubuh dan seluruh rambut kena, tapi kena niat, nggak sah. Karena itu adalah rukun mandi junub. Yang pertama niat, yang kedua sayalan jami'il badan ala ra'si wal sya'ar. Jadi mandi la haula wala quwwata illa billah. Ada orang nikah enggak tahu mandi junub. Allahu akbar. Sampai punya anak. Gimana? Sampai punya anak, sampai keterusan, sampai punya cucu. Dosa besar. Dosa besar. Ada orang ini dalam keadaan junub makan ngeteh. Enggak boleh. Sebelum dia wudu dulu, habis junub dia wudu dulu. Minimal kalau dia mau ngeteh. Gitu. Apalagi indahnya sebelum dia ngeteh makan, misal mandi dulu kalau mampu. Gitu. Ada aturan-aturannya. Enggak bisa orang dalam keadaan junub enak-enakan, ngeteh, makan, ngobrol, nonton TV. Aduh, buka HP dan sebagainya. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Dia enggak tahu kalau begitu jadinya. Namanya junub, lagi dalam keadaan junub enak banget buka HP. Dia lagi junub. Mandi dulu. Mandi dulu, asik dia buka HP dan sebagainya. Ada sebagian perempuan lagi dalam keadaan junub ke pasar. Ya, belum dia mandi, dia belum apa. Sama laki-laki begitu juga, belum mandi junub dia kerja. Berarti kan dia enggak salat kalau begitu jadinya. Dalam keadaan junub dia kerja, akhirnya tuh salatnya enggak, dosanya luar biasa besarnya. Kedua, masih dia dalam keadaan junub dan kerjanya tidak ada manfaat, tidak ada berkah. Waqala Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini semuanya sahabat. Awwalu ma khalaqallahu minal insani farjahu. Awal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari manusia adalah kemaluannya. Dijaga enggak kemaluannya? Kemaluan itu buat siapa? Buat yang halal. Yang buat yang halal, jangan diberikan itu kepada yang tidak halal. Berarti kalau diberikan kepada yang tidak halal tidak amanah. Tuh kalau misalnya itu perempuan dia buka auratnya, tidak amanah kalau begitu jadi. Ada perempuan buka aurat berarti enggak amanah. Sebagaimana juga laki-laki buka aurat enggak amanah berarti dia enggak amanah. Makanya orang yang tidak amanah enggak boleh dijadikan pemimpin. Orang yang tidak amanah enggak boleh dijadikan pemimpin, rusak nanti. Hancur berantakan. Contohnya apa? Dia misalnya itu laki-laki pakai celana pendek. Kemudian dijadikan sebagai seorang pemimpin. Dia aja tidak amanah. Pakai celana pendek kan terbuka auratnya. Dia sendiri tidak amanah kemudian dijadikan seorang pemimpin. Tidak layak. Itu hal-hal terkecil tuh lihat. Perempuan terlihat auratnya, Masya Allah, sana dan kesini. Pilih saya. Bagaimana mau dipilih dia? Sementara amanatnya, dia punya aurat terbuka kesana kesini. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Harus punya semangat beragama kita jamaah sekalian. Harus punya kita kepedulian kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal udhunu amanatun. Wa qala hadhi amanatun istawda'tukaha. Fala talbisha illa bihaqq. Ini adalah amanat yang aku serahkan. Jangan kau pergunakan kecuali yang benar. Jangan ya. Kemaluan kita amanat yang datang dari Allah. Jalankan yang benar. Enggak boleh dikasih kepada yang bukan halalnya. Haram. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Berdampak untuk seluruh keturunan. Apalagi terjadi na'udzubillah min dzalik ada anak zina. Anak zina itu adalah anak yang terlahir bukan dalam keadaan pernikahan. Walaupun anaknya tidak zina, tetapi hasil dari hubungannya zina. Zina enggak? Zina. Melakukan hubungan sebelum nikah, zina namanya. Hati-hati.
Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak putra dan putri dilihat di sana dan di sini sebelum nikah pegang-pegangan, sebelum nikah dekat-dekatan, sebelum nikah naik motor, naik motoran, naik mobil, mobilan dan sebagainya. Belum nikah antar jemput, belum nikah makan di restoran, belum nikah duduk dekat-dekatan. Itu kan nauzubillah min dzalik. Kita sebagai orang tua dan kita sebagai orang yang melihatnya harus punya semangat beragama, jaga. Fa in hafiztaha hafizatka. Jika engkau menjaga amanah tersebut, maka amanah bakal menjaga engkau. Enggak usah khawatir. Sebaik mungkin kita menjaga amanat Allah, itu amanat bakal menjaga kita. Fal farju amanatun, kemaluan adalah amanat. Wal udhunu amanatun, telinga amanat. Ini telinga, enggak sembarang kita dengar. Jangan enak-enakan kita dengerin, enak banget nih dangdut. Enak banget nih nyanyian ini dan itu kita denger gitu. Ada amanat yang datang dari Allah. Yang kita mau dengerin apa? Bukan itu pengajian, bukannya itu Quran hadis, ucapan ulama, magalatul ulama, hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengerin fitnah orang. Dengerin ghibah orang. Dengerin kejelekan orang. Enggak boleh. Jadi kita punya telinga ada amanatnya. Wal ainu amanatun, mata amanat, enggak sembarang kita ngelihat. Kita masuk ke rumah orang enggak boleh kita ngelihat fotonya tanpa izin. Misalnya di rumah teman kita ngelihat foto tak enggak boleh. Ya tuh, apalagi kalau misalnya di situ ada foto pengantin baru dan kebetulan terbuka auratnya. Tuan rumah dosa, tamu juga dosa. Kenapa tuan rumah dosa itu aurat? Kan udah nikah. Walaupun udah nikah jangan taruh di situ. Itu aurat, nauzubillah min dzalik. Terbuka auratnya. Kan ada sebagian foto pernikahannya di sini dipajang. Kelihatan tuh buah dadanya atau atas buah dadanya. Begitu enggak? Sebagian orang ditaruh di ruang tamu, orang semuanya ngelihat. Pertama, Allah benci karena auratnya terbuka. Malaikat tidak mau datang situ, rahmat Allah tidak ada, makanya berantem. Ada tamu satu ngelihat dosa. Ada tamu 2, 3, 4, 1000, sejuta dan sebagainya. Ada orang ikut tahlilan di rumahnya, ada orang sedekahan di rumahnya, ngelihat dosa dua-duanya. Tamu ikut dosa, tuan rumah dapat dosa. Kalau tamunya sengaja-ngaja ngelihat. Jadi ketika kita masuk rumah enggak boleh memandang hak-hak orang yang punya rumah. Kita lihat fotonya sebelum tuan rumah misalnya ke ruang tamu kita lihat semuanya, enggak boleh, diam kita. Itu bukan punya kita, hati-hati. Makanya jadikan rumah kita sesuatu yang andaikan dipajang menjadi ibadah. Apa? Al-Quran. Kita taruh di ruang tamu kita. Hadis, kitab-kitab ulama, foto ulama. Ya kan? Foto-foto ulama yang kita pajang. Ketika orang melihat jadi ibadah dan kita juga dapat pahala. Padahal kita masih di dalam rumah misal, atau di kamar atau lagi dalam keadaan wudu udah dapat pahala sebelum kita berjumpa dengan tamu. Enak gak jemaah? Kita dapat pahala, kemudian tamu juga dapat pahala. Jangan di dalam rumah, di ruang tamu di situ ada bacaan angkerbir. Kan ada sebagian orang kayak gitu. Botol-botol minuman keras yang gede-gede, betul nggak? Ditaruh di situ, apa maksudnya? Dia seorang muslim. Atau dia pajang apa namanya? Asad apa namanya? Atau harimau yang sudah di air keraskan. Atau apa? OTK. OTK. Punya orang Tempo Timur di sana. OTK ditaruh di ruang tamu. Yang benar aja. Kita lagi mau ngopi enggak jadi. Astagfirullah. OTK enggak jadi. Yang benar aja ente. Astagfirullah. Iya dulu saya tugas. Bukan masalah tugas di sana, itu di ruang tamu. Ada sebagian di ruang makan. Muntah orang. Astagfirullah. La haula wala quwata
illa billahil azim. Jadi pajanglah sesuatu yang beribadah. Pajang. Ada Quran, ada hadis, ada kitab yang kita baca nih. Taruh. Ada foto ulama-ulama kita, guru-guru kita yang nyambung kepada Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nggak punya foto guru kita? Keterlaluan aja. Gitu. Keterlaluan aja. Ketahuan guru kita yang ada di sini aja udah ada berapa? 6. 6. Menghiasi rumah kita aja udah luar biasa kan? Tek tek tek. Belum yang tembok dulu. Masya Allah. Belum foto kita pribadi dan keluarga. Boleh. Asal tertutup auratnya. Itu cuma sekedar contoh. Ya, cuma sekedar contoh. Walisanu amanatul lisan. Yang kita lisankan, yang kita ungkapkan itu ada amanatnya. Enggak sembarang ngomong. Kalau ngomong nyakitin orang melulu. Kalau ngomong bohongin orang melulu. Enggak pernah ada enak-enaknya tuh dia ngomong. Ada kan orang kalau lagi ngomong enggak ada enak-enaknya kita dengar? Ada kan? Karena memang hatinya itu rusak. Kalau orang yang hatinya rusak, keluarnya juga rusak. Na'udzubillah min dzalik. Wal batnu amanah, perut amanat. Enggak sembarang makanan kita ambil, kita makan, minum. Wal yad tangan, warijlu kaki, amanat. Enggak sembarang tangan, enggak sembarang kaki yang kita jalankan atau kita ambil. Berkat orang kita ambil. Duit. Apalagi maulidan nih. Waduh, kita di belakang. Ada orang masuk kamar mandi sebentar. Berkatnya ditaruh di sisi masjid. Berkat kosong. Padahal dia tahu temennya di kamar mandi. Dia ambil. Ganti dengan berkat yang kecil. Atau tahlilan. Kan biasa kalau tahlilan yang dekat kiai kan berkatnya gedean. Betul gak? Dia datang belakangan. Giliran berkat udah keluar, dekat guru. Ya dapat gedean. Akhirnya yang di samping guru dapat kecilan. Kan itu namanya enggak amanat. Astagfirullah. Kue, makanan, minuman yang ada di depan kita itu yang diambil. Jangan depan orang kita ambil. Depan orang ada durian, berkatnya gede, pindah ke situ. Enggak boleh. Enggak boleh. Allahu Akbar. Ada orang lagi makan, kita tahag. Ada orang, teman kita lagi makan, kita tahag. Jangan dong. Kalau kita tahag aja nggak boleh. Bagaimana kita ngeluarin kotoran? Hidung atau dari mulut. Contohnya, jamaah udah tahu. Gitu. Nggak boleh, haram. Haram jamaah sekali. Orang lagi makan, kita sengaja kentut. Haram. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Itu bukan tempatnya bercanda. Kalau yang seperti itu. Wala iman liman la amanatalah. Tidak disebut dengan beriman buat orang yang tidak menjalankan amanat. Jadi orang yang enggak menjalankan amanat enggak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempatnya neraka. Wa qala Al-Hasan Sayyidina Imam Al-Hasan berkata, "Innal amanata, sesungguhnya amanat itu aradat 'ala samawati wal ardi wal jibali." Pernah datang kepada langit, bumi dan pegunungan. Fattarabat, akhirnya berontak. Artinya berontak tuh langit, bumi dan pegunungan tidak mau, enggak mau. Wa ma fiha, dan yang ada di sekitar langit, bumi dan pegunungan semuanya berontak, enggak mau untuk menjalankan amanat. Faqalallahu laha, kemudian Allah berfirman kepada itu semuanya. In ahsanti ajartuki. Firman Allah, kalau engkau melakukan kebaikan akan aku balas kepada engkau. Ada pahalanya nih, ada lipatan gandanya, kata Allah. Wa in asati azabtuki. Tapi ingat, kalau engkau buruk dalam menjalankan amanat akan aku adab engkau. Jelas dalam firman Allah. Fagalat, kemudian langit, bumi, pegunungan langsung jawab, la. Enggak mau ya Allah, enggak mau. Kenapa? Kalau enggak benar menjalankan amanat dapat siksa. Gitu. Manusia datang. Saya mau ya Allah, Allah Akbar.
Langit, bumi, pegunungan nggak mampu. Dengan kuatnya, dengan besarnya, dengan luasnya, dan kehebatan yang ada di langit dan bumi berikut pegunungan. Manusia bandel. Datang, saya mau ya Allah. Qala Mujahid, Al-Imam Mujahid beliau berkata, "Falamma khalaqallahu Adama 'aradaha 'alaihi." Tatkala Allah menciptakan Nabi Allah Adam, akhirnya Allah serahkan kepada Nabi Allah Adam. Nih, ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, akhirnya Allah memberikan amanat kepada Nabi Allah Adam. Wa qala lahu dzalika faqala. Kemudian Allah berfirman dengan hal seperti itu tadi, sebagaimana Allah berfirman kepada langit, bumi dan pegunungan, faqala. قد تحملتها ولا يخفى أن عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال. عرض تخيير لا عرض إلزام ولو ألزمهن لم يمنعهن من حملها. Aku, kata Allah, aku sudah membebani amanat ini. Aku sudah membebani amanat ini. Dan amanat ini kepada langit, bumi dan pegunungan adalah pilihan, enggak jadi kewajiban. Jadi itu Allah memberikan amanat kepada langit, bumi dan pegunungan cuma sekedar pilihan saja. La irda ilzam, bukan pemberian yang wajib. Kenapa? Kan kalau misalnya wajib berarti langit, bumi dan pegunungan dosa. Ini pilihan, ente mau gak gunung, langit, bumi, menjalankan ini amanat, pilihan. Walau alzamahunna, andaikan Allah mewajibkan kepada langit, bumi dan pegunungan, ini Allah wajibkan kepada mereka, lam yamna'uhunna min hamliha, mereka nggak boleh nolak, karena kalau udah wajib menjalankannya. Gitu. Jadi ketika Allah memberikan amanat kepada langit, bumi dan pegunungan itu bukan wajib, pilihan saja, pilihan. Tahu-tahu datang manusia dengan mengatakan iya ya Allah. Wa qala al-Ghaffal wa ghairuh, al-Imam al-Ghaffal. Ini al-Imam al-Ghaffal, beliau salah satu imam besar dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi pendapat-pendapat beliau hujah besar dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Itu di antara pendapat al-Imam al-Ghaffal. Teringat saya bahwa mereka para ulama-ulama saleh mendapatkan hak zakat. Mereka para ulama-ulama mendapatkan hak zakat karena mereka dikatakan oleh Imam Al-Ghaffal seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Makanya guru-guru ngaji dapat zakat. Kan banyak ditentang orang. Yang nentang bisa jadi emang bukan ulama. Iri dia sama ulama, hasud dia sama ulama. Kok ulama dapat zakat? Iya. Walaupun tuh ulamanya kaya, walaupun tuh ulamanya luar biasa kaya. Permasalahan bukan karena tuh ulama kaya atau miskin dapat zakat. Permasalahan karena dia adalah ulamanya, karena dia adalah ulamanya. Permasalahan ulama. Jadi mau ulama kaya, mau ulama miskin dia dapat zakat. Kan kalau masyarakat kalau miskin dapat zakat, kalau kaya kan nggak dapat zakat. Tapi ulama masih tetap diperbolehkan untuk dapat zakat. Makanya banyak hasud para orang-orang kaya atau orang-orang yang bukan dari kelompok ulama ini hasud. Masa guru TK dapat zakat, guru ngaji TPA dapat zakat? Iya. Ini pendapat ulama. Nah, di antara yang mengungkapkan itu semuanya Al-Imam Al-Ghaffal ini. Jadi guru-guru ngaji dapat zakat. Ya. Guru-guru ngaji yang di rumah, alif fathah, alif dhamma alif kasrah alif dhamma ayo dapat. Yang ngajarin apa aja tentang masalah guru, orang ngajarin zikiran, tahlilan, maulidan, apalagi itu ngajarin kita tentang dekat kepada Allah dan Rasulullah, dapat. Gitu. Jadi itu enggak usah perlu diperdebatkan lagi. Karena itu pendapat hujjah. Bahwa ulama, contohnya kiai-kiai yang ada di masyarakat itu mendapatkan zakat.
Nggak usah perlu diperdebatkan. Ini kan ada setiap tahun debatin itu mulu. Udah ketahuan ada hukumnya. Ibarat kalau setiap tahun ketika mau bulan Rajab, kalau mau bulan Syaban, itu selalu orang berbicara tentang nisfu Syaban. Benar kan ya dalilnya? Astagfirullah. Udah ratusan, udah ribuan tahun, udah 1400 tahun, masa tetap bicara tentang dalil? Udah kebanyakan tuh dalil, belajar, amalkan, gitu. Iya kan? Gitu. Masuk Ramadan, ini tarawih 8 apa 20? Astagfirullah, masih pembahasan tentang itu aja. Kan lucu-lucu aja. Jadi akhirnya tuh guru juga empet banget. Pengajian udah ribuan tahun, masih nanya tarawih 20 atau 8 rakaat. 20 atau 8 rakaat. Astagfirullahaladzim. Gitu. Salat subuh ada pakai kunut atau enggak? Astagfirullahaladzim. Ini lucu-lucu aja, gitu. Pentingnya orang yang hidup di majelis, gitu. Jadi Al-Imam Al-Ghaffal berkata seperti itu, contoh. Karena saya lagi teringat ucapan Al-Imam Al-Ghaffal. Wa qala Al-Ghaffal wa ghairuhu Al-Imam Al-Ghaffal dan lainnya berkata, Al-'aradu fi hadhihi al-ayati darbu mathalin, ini pemberian dalam ayat ini, kan amanat adalah pemberian. Itu adalah laksana ay anna samawati wal arda wal jibal ala kibari ajramiha. Kan perumpamaan langit, bumi dan pegunungan ini kan besar. Kekuatannya besar. Benar. Siapa yang bisa mengalahkan kekuatan langit kecuali Allah? Siapa yang bisa mengalahkan kekuatan bumi kecuali Allah? Siapa yang bisa mengalahkan kekuatan pegunungan kecuali Allah? Mendaki gunung aja kita nggak kuat, mengalahkan gunung lagi. Sombongnya tuh manusia. Saya sudah mengalahkan gunung, kata-katanya sombong. Kalau sudah mendaki gunung boleh, saya sudah kalahkan gunung. Gunung gede, gunung ini saya sudah kalahkan. Itu sombong ucapannya. Lau kanat bihaitsu yajuzu taklifuha la taqul 'alaiha. Andikan sekira-kira itu adalah hukumnya boleh, menanggungnya berat buat langit, bumi dan pegunungan. Langit, bumi, pegunungan aja merasa berat untuk menjalankan amanat. Tagallada syari'u lima fiha min thawabi wal iqab, karena di situ dalam syariat dalamnya itu ada pahala dan dosa, ada siksa permasalahannya. Kalau di dalamnya cuma sekedar pahala, langit, bumi dan pegunungan siap. Cuma di situ ada siksa. Enggak kuat kalau begini jadinya, gitu. Kata langit, bumi dan pegunungan. Ay anna taklifa amrun 'azimun hagguhu an ta'ajjaza anhu samawati wal ardu wal jibal. Karena ketika itu beban yang Allah berikan kepada langit, bumi dan pegunungan itu adalah perkara yang sangat berat. Akhirnya lemahlah langit, bumi dan pegunungan karena memang perkaranya berat, lemah. Enggak mau. Kita pilihlah saya, itu kan nyari-nyari amanat. Paham enggak jemaah? Jemaah paham enggak? Pilihlah, itu kan nyari-nyari amanat. Perkara Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau ditentukan oleh para sahabat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah, apa yang beliau ungkapkan pertama? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi khalifah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah, diberikan amanat khalifah, yang beliau pertama kali ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira kalau dalam pelantikan RT innalillah dulu enggak? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saya terima beban RT ini. Allahu akbar. Alhamdulillah. Jadi ketua, alhamdulillah. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dia lupa bahwa itu duit itu amanah. Dia lupa bahwa duit itu adalah amanat besar. Tadi kan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa sebesar-besar amanat adalah harta. Kita lupa. Kita punya kesehatan ini, lupa. Cuma
alhamdulillah doang. Padahal di balik kesehatan ada amanat besar. Kalau kita sehat ngajinya lebih banyak. Kalau kita sehat ngajinya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, salatnya lebih banyak. Marhaba. Ya, kita baca surat Al-Fatihah ini banyak saudara-saudara kita yang mau berangkat ke Haul Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo ya. Mudah-mudahan Allah berikan selamat pulang dan perginya itu kepada mereka semuanya. Masya-Allah ini di antaranya Abu Salim, masya-Allah. Abang Afid di antaranya dan banyak juga sahabat saudara-saudara kita. Kita doakan mereka pulang dan perginya sehat walafiat, mendapatkan mandat dari Allah lewat keberkahan Al-Qutbul Ghaus, Al-Qutbul Wali, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maudhu bi'alaihi wasallam. Karena waktu sudah mengarahkan kepada kita kembali nanti insyaallah di jadwal pengajian kita insyaallah. Wallahu a'lam. Sudah waktu kan? Oh ya sudah. Wallahu a'lam.